Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Personel Polres Gayo Luwes Polda Aceh melakukan pendistribusian logistik ke warga terdampak bencana. Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Gayo Luwes, AKBP Hirowo, dengan menembus wilayah yang selama ini terisolir. Di tengah pemulihan pasca banjir bandang yang melanda wilayah Tribe Jaya, Polres Gayo Luwes menunjukkan kepedulian nyata. Pada 5 Desember tahun 2025, Kapolres Gayo Luwes AKBP Hirowo turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak di Desa Rerebe, Kecamatan Tribe Jaya. Dengan didampingi para pejabat utama Polresdi, antaranya Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Abidinsyah dan Kasat Res Narkoba Ibtu Bambang Hari Hermansyah, putra pelis rombongan, berangkat dari Blangkejeren menggunakan kendaraan off-road, menembus jalur berat dan terjal. Rute yang mereka tempuh bukanlah perjalanan mudah. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolres, satu persatu, paket sembako, diserahkan langsung kepada masyarakat yang masih merasakan dampak banjir bandang. Dalam keterangannya, Kapolres menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri untuk meringankan beban masyarakat. Kami hadir untuk memberikan dukungan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berada di Pospol Tikejaya, yaitu memasuki hari ke-10 bencana banjir dan daya luas. Jadi untuk saat ini wilayah desa masih terputus sehingga masyarakat masih menggunakan alat alternatif, yaitu dengan menggunakan tali untuk melakukan penyeberangan seperti yang kita lihat pertama. Menggunakan tali dan rakit dengan risiko yang sangat berat dan mengancam nyawa dari masyarakat. Polres Gayo Luwes Polda Aceh terobos medan berat, menggendong warga sakit demi selamatkan nyawa di wilayah terisolir terdampak bencana. Kapolres Gayo Luwes AKBP Hirowo pimpin langsung aksi kemanusiaan ini dengan membawa logistik menyisir jurang dan jalanan licin menuju ke pemukiman warga. Di tengah cuaca yang belum menentu dan kondisi tanah yang licin, perjuangan kemanusiaan dilakukan jajaran Polres Gayo Luwes. Dipimpin langsung oleh Kapolres Gayo Luwes AKBP Hirowo, personel kepolisian menembus medan berat, melintasi bukit terjal, tanah berlumpur, jurang di kanan kiri, serta jalur setapak demi menyelamatkan warga di wilayah yang terisolasi akibat bencana alam. Yuk, menyala, Hasan. Oke, Dalam operasi kemanusiaan yang penuh dramatis itu, sejumlah personel bahkan harus menggendong warga yang sakit. Tak jarang dari mereka harus berhenti sejenak untuk menjaga keseimbangan di tanjakan curam sebelum melanjutkan perjalanan. Kapolres Gayo Luwes AKBP Hirowo menegaskan, keselamatan warga adalah prioritas. Medan seberat apapun, personel Gayo Luwes harus siap menempuh agar tidak terjadi kelaparan warga yang terdampak bencana. Selain itu juga seluruh warga yang membutuhkan penanganan medis dapat segera dievakuasi. Perjalanan menuju pos layanan medis bukanlah hal yang mudah. Jalan yang semula dapat dilalui kendaraan, kini berubah menjadi lintasan lumpur tebal. Banyak titik-titik dipenuhi material longsor, namun semangat kemanusiaan personel Polres Gayo Luwes tak surut sedikit pun.
Setiap langkah menjadi bukti bahwa mereka hadir untuk masyarakat, bukan sekedar sebagai aparat, namun sebagai saudara yang siap menolong kapanpun dibutuhkan. Selain mengevakuasi warga yang sakit, bantuan logistik terus disalurkan ke kampung-kampung yang terisolasi. Personel membawa beras, makanan siap saji, obat-obatan hingga kebutuhan bayi. Karena medan yang berat, personel Polres Gaya Luas memakai transportasi motor trail untuk mencapai ke pemukiman warga. Bahkan petugas memanggul logistik melewati jalur yang sulit jika motor trail kesulitan menembus medan berat. Tak jarang personel Polres Gaya Luas terperosok berkali-kali ke lumpur. Semangat kemanusiaan itu menjadi nyala harapan bagi warga. Sabar. Pengertian. Itu antrian masyarakat ini. Keberadaan Polres Gaya Luas di lokasi bencana bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga menghadirkan rasa aman, hangat, dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi masa-masa sulit. Aksi dramatis dan penuh empati ini menunjukkan bahwa polisi hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai pelindung dan pengayom yang siap berjuang demi kemanusiaan apapun medan yang harus dihadapi. Ayo, semangat. Dari Humas Polres Gaya Luas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, Polres Lumajang dan Satbrimob Polda Jawa Timur melakukan evakuasi warga di wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Belasan rumah tertimbun lahar Semeru dan aparat tembus arus banjir demi selamatkan warga beserta barang milik warga. Banjir lahar dingin Gunung Semeru melanda wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada Sabtu Minggu 7 Desember 2025, menyebabkan sedikitnya 17 rumah tertimbun material vulkanik di Desa Jugosari. Peristiwa susulan pasca erupsi ini diperparah dengan cuaca ekstrim yang membuat aliran lahar pekat mengalir deras dan menjangkau beberapa dusun. Di tengah situasi darurat tersebut, Polres Lumajang bersama dengan personel Brimob Polda Jawa Timur turun langsung melakukan evakuasi warga, serta menyelamatkan barang-barang berharga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari. Petugas bersinergi dengan warga mengevakuasi kursi, kasur, dokumen penting, hingga hewan ternak seperti kambing, dengan menembus derasnya aliran lahar dingin yang masih terus mengalir. Selain kerusakan rumah, banjir lahar dingin Gunung Semeru juga menyebabkan kerugian material berupa 3 sepeda motor yang tertimbun lumpur. Dengan kerja cepat Polres Lumajang, Brimob Polda Jawa Timur, BPBD, serta relawan di lapangan, proses evakuasi dan penyelamatan dapat berlangsung aman. Polres Lumajang menghimbau masyarakat di sekitar aliran sungai untuk tetap waspada terhadap potensi banjir lahar susulan, terutama saat terjadi hujan lebat di wilayah Puncak Semeru. Dari Humas Polres Lumajang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Sarmi dan Polsek Sarmi Kota sigap tangani kebakaran dini kebakaran dini hari di Kampung Sarmo, Sarmi, Papua. Pasca kebakaran, aparat pasang garis polisi selidiki penyebab kebakaran.
Respon cepat kembali ditunjukkan oleh Polres Sarmi bersama dengan Polsek Sarmi Kota saat kebakaran hebat melanda Kampung Sarmo, Distrik Sarmi Kota pada Minggu dini hari sekitar pukul 2:05 waktu Indonesia Timur. Personel Polselter Satsamapta Polres Sarmi bergerak cepat ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat, memastikan proses penanganan berlangsung dengan aman dan terkoordinasi. Kebakaran tersebut menghanguskan rumah kos milik Edwin Matadoar yang disewakan kepada Ibu Kartia dan difungsikan sebagai kios. Kobaran api kemudian merambati kebangunan di sisi kiri dan kanan, termasuk satu rumah pribadi milik Haji Mangga. Warga sekitar berupaya memadamkan api secara manual menggunakan alat seadanya. Namun kobaran api yang cepat merambat membuat proses tersebut sulit dilakukan. Tim pemadam kebakaran tiba di lokasi pada pukul 2:50 waktu Indonesia Timur, diikuti oleh water cannon Satsamapta Polres Sarmi pada pukul 3:10 waktu Indonesia Timur, yang membantu memperkuat upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Usai pemadaman, Polres Sarmi segera memasang garis polisi untuk mengamankan area kebakaran serta mendukung proses olah tempat kejadian perkara. Kepolisian mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada malam hari, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib, guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali. Dari Humas Polres Sarmi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.